Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat semua ya? Hari ini kita akan meneruskan kembali materi biologi, di mana pada minggu lalu kita sudah menyelesaikan jaringan tumbuhan. Hari ini kita masuk ke jaringan hewan. Jadi nanti kita akan melihat jenis jaringan apa saja yang menyusun organ hewan. Yang selanjutnya, ini menjadi bagian penting ketika kita membahas sistem-sistem organ yang menyusun sebuah individu. Untuk hewan tingkat tinggi atau hewan vertebrata yang bersifat multisel, fertilisasinya internal, dan sistem organnya sudah kompleks, jaringan penyusun terbentuk dari perkembangan zigot. Kita mengenal bahwa zigot dihasilkan dari proses fertilisasi, yaitu pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Kemudian nanti zigot akan membelah dan tumbuh menghasilkan sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama yang kita sebut dengan jaringan embrional. Nah, nanti jaringan embrional ini akan berkembang menjadi jaringan-jaringan dewasa. Kalau kita lihat fase pembentukan jaringan dewasa mulai dari jaringan embrional adalah mulai dari terjadinya fertilisasi menghasilkan zigot, kemudian zigot tumbuh terus-menerus membelah menghasilkan bentuk sel yang berbentuk bola padat namanya morula. Morula kemudian terus-menerus membelah menjadi bola padat yang memiliki rongga cairan di dalam selnya, disebut blastula. Blastula masih terus membelah, kemudian terjadi pelekukan ke bagian dalam dari blastula yang disebut dengan fase gastrulasi. Di sini nanti akan terbentuk 3 lapisan embrionik sebagai cikal bakal embrio dan menjadi individu baru. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini adalah contoh perkembangan pada manusia. Mulai dari terbentuknya zigot, kemudian membelah secara mitosis berkali-kali, sampai terbentuklah fase morula atau bola padat seperti buah mulberry. Kemudian morula masih membelah lagi sampai membentuk rongga yang berisi cairan di dalam bola selnya yang disebut dengan blastula. Pada minggu ketiga, blastula mengalami perubahan, yaitu adanya pelekukan ke dalam sehingga terbentuklah fase yang disebut dengan gastrula. Nah, di sini sudah terbentuk lapisan embrionik dan seterusnya menjadi embrio dan calon individu baru. Ini kalau kita bagi perkembangan jaringan embrional dibagi 3 fase. Pertama adalah fase pembelahan, yaitu zigot berubah menjadi morula, morula membelah menjadi blastula. Fase kedua adalah gastrulasi, di mana terjadi pelekukan dinding pada blastula yang membentuk 3 lapisan embrional, yaitu lapisan endodermis, ektodermis, dan mesodermis. Fase yang ketiga adalah mulai terbentuknya organ-organ atau yang disebut dengan organogenesis. Pembentukan organ-organ ini berasal dari 3 lapisan embrionik yang tadi. Lapisan ektodermis nantinya akan menyusun kulit, saraf, atau menyusun alat indera. Lapisan endodermis nantinya yang akan menyusun saluran pencernaan dan saluran pernafasan. Lapisan mesodermis nantinya yang akan menyusun otot, organ-organ ekskresi, reproduksi, dan peredaran darah. Nah, terbentuklah jaringan dewasa pada hewan. Secara umum ada 4 jenis jaringan, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan penguat atau penyokong. Contoh-contoh jaringan yang terdapat pada hewan, jaringan epitel itu contohnya kulit yang melapisi permukaan tubuh. Kemudian ada jaringan otot yang memiliki kemampuan berkontraksi
karena dalam otot terdapat serat-serat protein yang memiliki kemampuan menyusut dan mengembang atau berkontraksi sehingga menyebabkan terjadinya pergerakan tubuh. Tentunya, otot bisa berkontraksi karena ada rangsangan yang dihantarkan oleh sel-sel saraf, di mana sel saraf merupakan bagian dari jaringan saraf. Kemudian ada jaringan penyokong yang terdiri dari, contohnya adalah tulang keras, tulang rawan. Perbedaannya adalah kalau tulang keras, matriks penyusunnya terdiri dari eksasel yang keras, misalnya mengandung kalsium karbonat, kalsium fosfat, serat kolagen, dan protein polisakarida. Sedangkan jaringan tulang rawan, matriks eksaselnya masih lunak atau mengandung kondroitin sulfat yang masih berbentuk lunak. Ada jaringan ikat yang matriksnya berbentuk cairan yang kita kenal dengan jaringan darah. Kita bahas jaringan yang pertama adalah jaringan epitel. Cirinya adalah jaringan yang menutup permukaan tubuh atau menutup sebuah organ atau menutupi rongga-rongga di dalam tubuh atau menutupi permukaan saluran-saluran yang ada di dalam tubuh. Sel-selnya biasanya bersisi banyak, kadang bentuknya tidak teratur. Kemudian di antara sel-sel tersebut tersusun rapat atau ditemukan ada beberapa yang sedikit saja ada jarak. Sifat yang lain adalah memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limpa. Ada beberapa jenis jaringan epitel yang memiliki tonjolan yang disebut mikrofili. Kemudian jaringan epitel dapat ditemukan dalam bentuk membran atau lapisan dan kelenjar. Dari ciri tersebut sehingga kita bisa menentukan fungsi jaringan epitel adalah melindungi jaringan yang ada di bawahnya, atau istilah lain adalah proteksi. Kemudian sebagai tempat lalu lintas atau pertukaran zat-zat, karena memang epitel itu ada di perbatasan paling luar, sehingga dia merupakan tempat pertukaran antara zat di luar epitel dengan zat di bagian dalam epitel. Fungsi lain adalah absorpsi atau tempat penyerapan. Contohnya penyerapan nutrisi yang ada dalam saluran pencernaan. Kemudian juga sebagai tempat sekresi atau pengeluaran zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya pengeluaran kelenjar dan hormon. Fungsi lain adalah sebagai tempat ekskresi atau pengeluaran zat-zat hasil metabolisme yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, misalnya ke kelenjar keringat atau pembentukan urin. Jaringan epitel juga berperan dalam penerimaan rangsang. Kemudian tadi sudah disebutkan terjadinya transportasi atau pertukaran zat, misalnya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus dan pembuluh kapiler. Ini tentunya membantu proses respirasi. Nah, ini ada sebuah gambar untuk memperlihatkan jaringan epitel. Dilihat dari banyaknya lapisan terbagi dua, yaitu epitel yang selapis dan epitel yang berlapis banyak. Kalau dilihat dari bentuk, jaringan epitel ada yang berbentuk pipi, kubus, dan silindris. Sehingga kalau kita gabungkan, berarti ada epitel pipi yang selapis dan epitel pipi berlapis banyak, epitel kubus yang selapis dan epitel kubus berlapis banyak, epitel silindris selapis dan epitel silindris berlapis banyak. Epitel, kita lihat sekarang epitel pipi. Jadi bentuknya pipi. Kenapa disebut pipi? Karena memang bentuknya pipi. Untuk epitel pipi yang selapis karena sangat tipis sehingga biasanya menjadi tempat pertukaran material secara difusi. Contohnya